mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam Pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut, yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan, mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. H. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian koalisi perubahan serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies. Maka setelah penetapan Cawapres, jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8, sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya koalisi perubahan untuk persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung. Demokrat gelar rapat Majelis Tinggi untuk tentukan kelanjutan koalisi. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsam menyatakan, pengurus partai menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menentukan sikap Demokrat di koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sekjen Demokrat itu sebagaimana dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023 menjelaskan, rapat digelar menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerjasama politik antara Nasdem dan PKB. Teguh Rifki menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kemarin 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, katanya. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya, kata Teguh Rifki. Dalam siaran resmi yang sama, Rifki menilai kerjasama politik antara Nasdem dan PKB yang disetujui oleh Anies sebagai sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya.
Rifki menyampaikan keputusan itu berlangsung di tengah proses finalisasi kerja koalisi untuk deklarasi bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan pada Selasa malam 29 Agustus 2023. Di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya, kata Sekjen Demokrat. Sejauh ini belum memberikan komentarnya terkait kerjasama politik Nasdem dan PKB. Begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di pemilihan presiden Pilpres 2024. PKB juga belum mengumumkan kerjasama itu ataupun penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies. Pasalnya, PKB saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsam menyatakan, pengurus partai menggelar rapat majelis tinggi untuk menentukan sikap Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sekjen Demokrat itu sebagaimana dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023 menjelaskan, rapat digelar menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerjasama politik antara Nasdem dan PKB. Teguh Rifki menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden. Calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kemarin 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, katanya. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya, kata Teguh Rifki. Dalam siaran resmi yang sama, Rifki menilai kerjasama politik antara Nasdem dan PKB yang disetujui oleh Anies sebagai sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya.